Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Di materi ke-29 ini kita akan belajar tentang kebiasaan belajar siswa yang baik dengan teknik praktis dan applicable. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi belajar siswa. Dalam rangka mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka dalam kegiatan belajarnya, siswa hendaknya mempunyai sikap dan cara belajar yang sistematis. Cara belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dimiliki oleh setiap siswa dengan jalan latihan dalam usaha belajarnya sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada diri siswa. Dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka setiap usaha belajar akan memberikan hasil yang memuaskan. Ilmu yang sedang dituntut dapat dimengerti dan dikuasai dengan sempurna, serta ujian-ujian dapat dilalui dengan berhasil sehingga akhirnya dapat meraih prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar yang baik itu haruslah dipupuk dan dikembangkan. Demikian pula, kebiasaan belajar itu bukan suatu yang telah ada, namun sesuatu yang harus dibentuk. Sedangkan apabila memiliki kebiasaan belajar yang tidak sesuai atau kurang tepat, maka akan memperoleh hasil yang tidak optimal, sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa yang bersangkutan. Kebiasaan belajar yang tidak sesuai dapat mempersulit siswa dalam memahami dan memperoleh pengetahuan, sehingga menghambat kemajuan belajar siswa dan pada akhirnya akan mengalami kegagalan dalam berprestasi. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar yang kurang baik antara lain berupa yang pertama, belajar pada akhir semester saja, kemudian yang kedua, belajar tidak teratur, yang ketiga, menyia-nyiakan kesempatan belajar, yang keempat, bersekolah hanya untuk bergengsi, yang kelima, datang terlambat, dan yang keenam, bergaya jantan seperti merokok, sok menggurui teman lainnya. Selanjutnya kita akan melihat tempat terjadinya kebiasaan belajar. Yang pertama, kebiasaan belajar di rumah. Kebiasaan belajar mandiri di rumah merupakan hal yang sangat penting di samping kebiasaan belajar di sekolah. Dengan melakukan kegiatan belajar di rumah, diharapkan siswa dapat belajar secara teratur dan fokus. Berikut ini kebiasaan belajar di rumah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, mempunyai tempat belajar, fasilitas, dan perlengkapan belajar. Syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya adalah tersedianya tempat belajar. Setiap siswa hendaknya mengusahakan agar mempunyai tempat belajar. Apabila tidak dapat memiliki tempat belajar, maka kamar tidur pun dapat dijadikan tempat belajar yang sangat baik. Jika para siswa memperhatikan beberapa hal dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu dengan memperhatikan tata ruang kamar tidur yang juga menjadi kamar belajar itu. Fasilitas dan perabot atau perlengkapan belajar ikut berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Siswa yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas tidak jarang mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Karenanya, fasilitas tidak bisa diabaikan dalam masalah belajar. Fasilitas atau perlengkapan belajar yang dimaksud tentu saja berhubungan dengan masalah material berupa kertas, pensil, buku catatan, meja, dan kursi belajar, serta hal-hal yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, mengatur jadwal belajar. Masalah pengaturan waktu belajar menjadi persoalan bagi siswa. Banyak siswa yang mengeluh karena tidak dapat membagi waktu dengan tepat dan baik. Akibatnya, waktu yang seharusnya dimanfaatkan terbuang dengan percuma. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi siswa membagi waktu belajarnya dengan cara membuat jadwal belajar.
Keteraturan penggunaan waktu untuk belajar memberikan dampak yang bermakna kepada kualitas hasil belajar siswa. Dalam menyusun jadwal belajar harus mendapat perhatian khusus karena benar-benar harus mengatur waktu belajar dan lama belajar sehingga jumlah waktu yang tersedia untuk suatu kegiatan cukup banyak serta urutan kegiatan sesuai dengan sifat. Kemudian yang ketiga, waktu belajar. Sebaiknya dilakukan pada waktu yang sesuai dengan kebiasaan kita, karena waktu belajar siswa berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar pada pagi hari setelah bangun tidur, ada yang lebih suka belajar pada siang hari setelah pulang dari sekolah apabila kegiatan belajar mengajar di sekolahnya diadakan pada pagi hari, dan ada yang suka belajar pada malam hari. Siswa mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam belajar. Ada belajar yang teratur, namun ada juga siswa yang mempunyai kebiasaan belajar kalau disuruh oleh orang tuanya. Dapat dikatakan seseorang yang belajar akan mempengaruhi hasil belajarnya apabila dilakukan secara rutin dan teratur dalam waktu tertentu, sehingga akan mencapai prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya yang keempat, lama belajar. Keefektifan waktu dalam belajar berbeda-beda, tergantung dari orangnya. Ada siswa yang merasa lebih senang atau lebih berhasil bila lamanya belajar bertahan 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, sehingga lama belajar yang dilakukan oleh seorang siswa sifatnya tidak tentu. Lamanya belajar tergantung pada banyak sedikitnya bahan yang dipelajari. Tetapi perlu diperhatikan, belajar yang terlalu lama akan melelahkan dan tidak efisien. Selanjutnya yang kelima, membaca buku. Keterampilan belajar yang pertama dan utama yang perlu sekali dikuasai oleh siswa adalah kebiasaan membaca buku pelajaran dan berbagai sumber pengetahuan lainnya. Kebiasaan membaca harus dibudayakan agar bertambah pengetahuannya dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Hampir setiap hari keharusan membaca buku itu dilakukan. Masalah membaca merupakan keharusan bagi siswa, memang tidak diragukan lagi. Tetapi persoalan bagaimana cara membaca yang baik dan efisien, cukup banyak siswa yang mengeluh akibat cara membacanya kurang menghasilkan hasil belajar yang memuaskan, sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari kegiatan membaca. Yang keenam, memantapkan materi pelajaran. Setelah menerima pelajaran di sekolah, yang perlu dilakukan siswa setelah pulang sekolah adalah memantapkan kembali materi pelajaran di rumah, yaitu dengan mengulang pelajaran yang diajarkan di sekolah. Apa yang guru jelaskan tidak mesti semuanya berkesan baik. Tentu ada kesan-kesan yang masih samar-samar dalam ingatan. Pengulangan sangat membantu untuk memperbaiki semua kesan yang masih samar-samar itu untuk menjadi kesan-kesan yang sesungguhnya, yang tergambar jelas dalam ingatan. Selain itu, untuk memantapkan materi pelajaran di rumah, yaitu dengan membentuk kelompok belajar. Cara ini baik untuk menunjang keberhasilan studi siswa di sekolah dan juga dapat mengatasi rasa kebosanan dan kejenuhan apabila siswa belajar sendiri. Dalam membentuk kelompok belajar ini, anggota tidak perlu terlalu banyak, tetapi cukup 5 orang. Carilah teman-teman yang mempunyai kesamaan pandangan untuk meraih sukses studi. Sekiranya kelompok belajar sudah terbentuk, rencanakanlah pembagian waktu, materi pelajaran mana saja yang akan dibahas dalam kelompok belajar. Kemudian yang kedua, kebiasaan belajar di sekolah. Kebiasaan belajar di sekolah yang teratur dapat dimulai dari cara masuk kelas tepat waktu, teratur dalam mengikuti pelajaran, teratur dalam memantapkan materi pelajaran, dan pada saat menghadapi ujian. Bila sifat keteraturan ini telah benar-benar dihayati sehingga menjadi kebiasaan dalam perbuatannya, maka sifat ini akan mempengaruhi pula jalan pikiran siswa. Pikiran yang teratur merupakan modal bagi siswa dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah hasil proses pemikiran siswa yang dilakukan secara sistematis. Nah, kebiasaan belajar di sekolah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, masuk kelas dengan tepat waktu. Siswa dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah tidak pernah lepas dari suatu peraturan sekolah yang salah satunya adalah masuk kelas tepat waktu.
Ini merupakan kewajiban yang mutlak harus dipatuhi oleh semua siswa. Adapun upaya untuk dapat masuk kelas dengan tepat waktu memperhitungkan jarak antar rumah dengan sekolah. Yang kedua, mengikuti pelajaran. Kewajiban pertama setiap siswa yang belajar di sekolah ialah mengikuti pelajaran. Pelajaran yang diikuti secara rutin dan penuh perhatian serta dicatat dengan baik akan memberikan pengetahuan banyak kepada siswa. Kebiasaan mengikuti pelajaran ini ditekankan pada kebiasaan memperhatikan penjelasan guru, membuat catatan, dan keaktifan siswa di kelas. Ketika sedang menerima penjelasan dari guru tentang materi tertentu dan suatu mata pelajaran, semua perhatian harus tertuju kepada guru. Pendengaran harus betul-betul dipusatkan kepada penjelasan guru. Jangan berbicara, karena apa yang dibicarakan akan dapat membuyarkan konsentrasi. Perhatian memegang peranan penting untuk menyerap apa yang guru sampaikan atau jelaskan di kelas. Jadi, masalah mendengarkan penjelasan guru tidak bisa dipisahkan dari kegiatan konsentrasi dalam belajar. Kemudian yang ketiga, memantapkan materi pelajaran. Setelah menerima pelajaran di sekolah, ada baiknya apabila mengulang kembali pelajaran yang diajarkan oleh guru. Misalnya jika ada jam kosong, maka pada jam kosong tersebut dipergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengulang pelajaran yang baru diajarkan tersebut di kelas. Selanjutnya kita akan melihat kebiasaan belajar siswa yang baik dengan teknik praktis dan applicable. Belajar memang kadang melelahkan dan menjemukan bagi sebagian orang. Namun ketika sudah menemukan teknik belajar praktis dan applicable, pasti semua yang tidak suka belajar akan berubah pikiran. Untuk itu, kita harus tahu teknik belajar praktis dan applicable yang bisa kita coba. Yang pertama, membuat catatan yang praktis. Materi yang sulit sekalipun dapat kita pahami dengan sangat mudah. Caranya, kita harus membuat catatan yang praktis. Yang pertama, kita harus mencatat bagian-bagian penting dalam materi. Bisa dimulai dari definisi dari materi tersebut. Catatan tentang definisi diperlukan untuk memahami konsep dan konteks suatu materi. Kemudian yang kedua, membuat catatan praktis ialah membuatlah catatannya dengan pola pointer. Dengan begitu, kita tidak perlu membaca paragraf-paragraf yang panjang. Selanjutnya, langkah yang ketiga, berilah warna berbeda pada bagian catatan yang kita rasa penting. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam memahami materi penting dalam catatan kita. Kemudian yang kedua, baca materi lebih dari satu kali. Untuk memahami suatu materi, kita perlu membacanya lebih dari satu kali. Kita perlu membaca materi yang tengah dipelajari minimal 2 kali. Hal itu perlu dilakukan agar kita bisa memahami materi dengan lengkap. Apalagi kalau dalam pembacaan pertama ternyata ada bagian yang kita lewati. Untuk itu, membaca lebih dari sekali cukup memudahkan kita mendalami materi pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, rekam bacaan lalu dengarkan lagi. Cara satu ini jarang diaplikasikan oleh banyak orang, tapi cukup mujarab. Untuk melakukannya, kita cukup merekam bacaan bagian-bagian penting dalam materi yang tengah kita pelajari. Setelah menyelesaikan rekamannya, dengarkan kembali rekaman itu. Dengan begitu, kita bisa memahami materi pembelajaran dengan praktis. Kita pun bisa memutarnya berulang kali. Artinya, ketika kita ingin mempelajari bagian-bagian materi yang sulit, kita bisa putar berulang kali rekaman bacaan materi itu. Yang keempat, mengerjakan latihan soal. Membaca materi memang penting, tapi ada hal yang tak kalah penting ialah melatih diri untuk menghadapi beragam soal dari materi itu. Ya, latihan soal perlu kita lakukan agar dapat lebih mendalami konten materi mata pelajaran. Selanjutnya yang kelima, belajar dari video pembelajaran praktis. Bagi sebagian kita, membaca itu pasti menjemukan. Untuk itu, kita perlu belajar menggunakan video pembelajaran. Menonton video pembelajaran tentunya seperti tengah mendengar dan menonton guru kita menjelaskan materi. Kita pun menjadi tahu key point apa saja yang harus dipelajari di setiap materi pelajaran. Selain itu, kita bisa mengulang-ulang video pembelajaran di bagian yang belum kita pahami. Kita serasa belajar dari guru pribadi secara langsung di rumah.
Demikian tadi materi tentang kebiasaan belajar siswa yang baik dengan teknik yang praktis dan applicable. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semakin memiliki kebiasaan belajar yang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.